bila nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yelmi. Ya, waalaikumsalam. Baiklah Bu Yelmi, seperti yang telah kita sepakati kemarin bahwasanya Bu Yelmi akan saya observasi pembelajarannya di kelas. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu Yelmi telah menyediakan waktunya dan telah bersedia saya observasi. Sebelum observasi saya lakukan, ini ada beberapa percakapan pra-observasi yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yelmi. Yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada materi yang akan diobservasi itu? Baiklah, nanti tujuannya itu dapat peserta didik ini dapat mengidentifikasi bagaimana jenis-jenis alat musik, terus dapat membedakan sumber bunyinya, fungsi serta pengelompokan bunyinya nanti. Itu berarti materi yang akan Ibu ajarkan nanti terkait dengan alat musik ya. Iya, alat musik. Itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai. Kira-kira area-area mana saja yang ingin Ibu Yelmi capai pengembangannya nanti? Yang pertama itu keaktifan siswa, tujuan pembelajaran, metode dan media pembelajaran, serta penguasaan kelas. Baik, berarti ada 4 area pengembangan yang ingin dicapai ya Bu Yelmi ya. Semoga nanti area-area ini bisa tercapai dengan baik. Kemudian ya selanjutnya itu terkait dengan strategi yang dipersiapkan. Kira-kira strategi apa yang telah Bu Yelmi persiapkan? Tentunya yang pertama itu modul ajar lengkap, serta di dalam ada nanti media pembelajaran seperti PPT. Saya menggunakan Canva. Terus saya juga menggunakan aplikasi Wordwall sebagai media pembelajaran juga nanti. Di sana juga ada sesi tanya jawab pada aplikasi tersebut. Dan saya juga akan membuat kelompok belajar kecil sehingga terjadi diskusi antar kelompok nantinya. Ya, baik, berarti sepertinya Bu Yelmi memang telah mempersiapkan strategi yang matang ya Bu Yelmi ya. Oke, itu pertanyaan yang saya tanyakan sebelum observasi. Kira-kira kapan kita melakukan observasinya Bu Yelmi? Boleh sekarang jam ketiga dan keempat saja nanti. Baik, oke Bu Yelmi, semoga observasinya nanti berjalan dengan lancar, pembelajarannya pun berjalan dengan lancar. Amin. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapkan ketua, kita berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tiga, gerak. Jom kita belajar mereka. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, pada bagian ini ibu mau absen dulu. Yang namanya dipanggil tolong angkat tangannya ke atas. Aidil Agustin, Hadir, Bu. Aima, Hadir, Bu. Anggun, Anya, Arani, Fatir, Hadir, Bu. Flora, Galvin, Hadir, Bu. Safa, Gibran. Nah, untuk kedepannya tolong ditingkatkan lagi tingkat kehadirannya. Kalau sakit dibilang sakit, dibuat surat izin. Kalau nak bilang hidup. Nah, jangan seperti Gibran, dia tidak ada kabarnya, cuma minta izin saja, tidak tahu keberadaannya. Oke? Udah siap belajar hari ini? Siap. Berapa persen siap yang belajar? Nol. No. Siap, sangat siap. Berapa persen Aima? Siap. 100. Fatir berapa persen? 100. Yang Putri berapa persen? 1000. 1000% cuma 100, bukan sama 1000. Oke? Sebelum ibu memasuki pelajaran, ibu mau mengulas kembali apakah anak-anak itu masih ingat materi minggu kemarin? Masih. Siapa yang masih ingat materi minggu kemarin?
siap belajar, tetapi yang Ibu lihat sekarang belum 100% siap belajar. Kenapa? Karena belum mempersiapkan alat-alat menulis pada meja Ibu. Berarti belum 100% siap belajar. Yuk keluarkan buku dan alat tulisnya. 30% namun. Sekarang kita masuk ke bab baru, bermain alat musik sederhana. Nah, ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Sebelumnya kita bernyanyi, sekarang kita bermain musik untuk mengiringi penyanyi tersebut. Nah, untuk mengiringi kita bernyanyi. Oke, sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi, sumber fungsi, dan cara memainkannya dengan baik dan benar. Apa maksudnya di sini? Anak-anak itu bisa nanti mengetahui berbagai jenis alat musik itu berdasarkan sumber bunyinya, sumber fungsinya, dan cara memainkannya. Bukan cuma sekedar tahu, contoh nanti alat musik gitar, ini sumber bunyinya dari mana, fungsi gitar ini seperti apa dalam memainkan musik. Nah, dan bagaimana cara memainkannya. Oke, yang tujuan pembelajaran kedua, peserta didik dapat membuktikan fungsi dan cara memainkan alat musik dengan baik dan benar. Oke, sebelum itu Ibu mau menampilkan satu video. Coba perhatikan baik-baik videonya. Nanti Ibu akan memberi pertanyaan berdasarkan video tersebut. Nah, baik-baik ya. Cukup? Satu kali putaran? Oke, siap untuk pertanyaan? Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang kamu lihat dan kamu dengar pada video tersebut? Suara alat musik. Alat musik. Apa yang kamu lihat? Orang bermain apa? Bermain? Gitar, Dan dan pertanyaan yang nanti. Alat musik apa saja yang kamu ketahui dalam video tersebut? Ada 3 tadi. Recorder, gitar. drum. Itu bukan drum namanya. Ini namanya adalah kajon. Apa namanya? Ini namanya kajon. Nah, ini adalah recorder, ini gitar, dan ini adalah kajon. Ini namanya kajon, yaitu alat musik yang lebih modern daripada drum. Itu lebih simpel dibawa kemana-mana. Itu sama fungsinya dengan alat musik drum. Ya, itu mainnya dipukul dan pemainnya duduk di atas alat musik tersebut. Ini alat musik modern namanya, alat musik kajon, oke? Oke, pertanyaan yang kedua, berapa macam alat musik yang kamu lihat pada video tersebut? Ada berapa tadi? Apa aja? Recorder, gitar, kajon. Gitar dan kajon. Nah, di mana kamu pernah mendengarkan orang bermain musik tadi? Di mana pernah kamu mendengarkan? Atau pernah lihat secara langsung? Live Di mana? di Padang tuh. Di Oke, yang selanjutnya itu aeropon. Ini berdasarkan sumber bunyinya. Aeropon merupakan alat musik yang sumber bunyinya itu berasal dari getar atau getaran udara. Ada lubang udara pada alat musik tersebut. Nah, itu adalah alat musik aeropon. Nah, video tersebut yang tadi yang ditampilkan, yang recorder itu termasuk ke aeropon dan termasuk juga ke jenis alat musik
dari Sumatera Utara, alat musik tradisional. Ada drum, ada kendang, dan ada rebana. Ada kulit dari alat musik tersebut. Nah, membran itu adalah di selaput kulitnya, jadi membran namanya. Membran apa? Musik yang sebelumnya berasal dari membran. Oke, lanjut. Kordofon adalah musik sumber bunyinya berasal dari dawai. Nah, contohnya ada gitar, biola, cello, dan piano. Piano itu dawainya terletak di dalam yang ini. Dawai, kan dawai? Nah, ada senarnya. Kordofon berdasarkan membrannya, selaput. Yang ketiga, lihat. Sekarang kita buat latihan berdasarkan video ini. Oke, berdasarkan kelompok yang minggu kemarin itu bagi aja. Mana dia? Kelompoknya, ayo duduk buat nama kelompok. Nah, siapa-siapa aja nama anggota kelompok kita buat. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Buat kelompok 1, 2, 3, dan 4. Buat nama kelompoknya. Ya. Buat kelompok 1, terus buat nama anggotanya. Sebutkan sebanyak mungkin alat musik yang kamu ketahui. Sebutkan sebanyak mungkin alat musik yang kamu ketahui dalam video tersebut. Dalam video ini, seberapa yang anak ibu tahu berapa? Dah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama dulu, alat musik yang kamu ketahui dari video tadi alat musik apa aja? Trompet. Nah, apa lagi? Trompet, biola, apa lagi? Drum. Drum, apa lagi? Piano. Biola, piano, apa lagi? Dan gitar. Ada 4 yang kamu dapat. 5 apa lagi, satu lagi? Trompet, biola, drum, piano. Oke, kelompok 1 menambahkan 5 jenis alat musik. Oke, yang kedua, alat musik tradisional yang kamu ketahui yang pertama apa? Kalengkong. Kalengkong dan artisannya dia. Yang kedua apa yang kamu dapat? Gendang. Termasuk kemana dia? Ritmis. Sumber bunyinya? Membranopon. Betul? Betul, gendang berantakan
Deal? Oke, belajar? Yakin? Video apa? Oke, buat tolong lompat untuk mencari koin. Satu lagi ya, tolong lompat. Ayo pilih. Diam, tolong lompat. A, B, C, dan D. Oke, yakin? Deal? Jangan sampai salah lagi. Yang terakhir kamu tiga. Ya, pilih. Oh, dan. Oke, yang terakhir kita jawab sama-sama. Ada bonus lagi. Tadi dapat 300. Sekarang harus berapa? Boleh betin. Boleh betin. Awal lu. Ya, ya, ya. Apa ini? Ya, ya, ya. Saudara Pipin. Mana ini? Membran nomor atau airport? Aero. Oke, minggu depan kita buktikan dengan cara bermain alat musik sederhana dengan membawa recorder. Bisa? Bisa. Oke. Itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua hari ini. Ya, supaya anak-anak itu bisa meningkatkan pengetahuannya tentang berbagai jenis alat musik di rumah. Banyak melihat YouTube, banyak melihat materi-materi tentang jenis-jenis alat musik dan bahasa kamu. Oke? Oke, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yelmi. Ya, waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu Yelmi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya, sehat ya Bu Yelmi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya kembali ucapkan terima kasih kepada Bu Yelmi karena telah bersedia lagi menyediakan waktunya dan kesempatannya untuk melakukan percakapan pasca observasi kita hari ini. Sebelumnya kita juga telah melakukan percakapan pra observasi dan telah melakukan observasi juga di kelas, dan sekarang pasca observasi pula lagi ya Bu Yelmi ya. Bila sebelumnya Bu Yelmi, saya kan telah mengamati Bu Yelmi selama proses pembelajaran kemarin, 2 jam pembelajaran kalau tak salah ya Bu Yelmi ya. Di kelas berapa kemana misalnya? Kelas 71 ya, baik. Jadi pengamatan yang saya lakukan pun telah saya rangkum, dan sekarang masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yelmi, boleh ya Bu ya? Ya, Boleh, baik. Yang pertama, selama proses observasi kemarin bagaimana perasaan Bu Yelmi? Alhamdulillah perasaannya senang gitu. Nah, Tapi ada sedikit grogi gitu dilihat sama ada guru di dalamnya. Sebelumnya belum pernah mengajar ada guru di dalamnya itu. Jadi agak sedikit grogi aja Bu di dalamnya. sedikit grogi. Grogi kenapa ya Bu Yelmi? Bukannya ya kita ini kan sesama rekan kerja, rekan sejawat. Jadi kenapa kok bisa Bu Yelmi grogi kalau ada saya di dalam kelas? Mungkin pengalaman pertama juga ya Bu, karena sebelumnya cuma ada mahasiswa, di dalamnya ada siswa. Sekarang ada guru yang memantau langsung gitu, dan mengecek langsung bagaimana proses belajar ini gitu. Iya. Berarti ada sedikit perbedaan ya Bu Yelmi ya. Baik. Menurut Bu Yelmi, pembelajaran yang Bu Yelmi lakukan kemarin itu pas ketika kita observasi bagaimana? Menurut saya sudah melakukan semaksimal mungkin dengan modul ajar yang telah saya buat, Persiapkan. udah yang telah saya persiapkan juga, sudah memakai sintaknya juga, strateginya juga, metodenya juga telah memakai media pembelajarannya gitu. Sudah, alhamdulillah menurut saya sudah sesuai dengan modul yang saya buat. Baik, apa yang Bu Yelmi sampaikan juga sudah saya lihat ketika observasi kemarin. Bu Yelmi mengajar telah sesuai dengan modul ajar yang saya lihat juga yang telah Ibu
perlihatkan kepada saya sebelumnya, dan prosesnya pun juga berjalan dengan baik sesuai dengan sintak-sintaknya ya. Rasanya kemarin tuh ada enggak hambatan Bu Elmi saat melakukan pembelajaran itu? Hambatan tentunya waktu itu hambatan waktu sih Bu. Waktu, Waktu karena saya kan menggunakan media Infocus. Nah, jadi pada saat pemasangan itu juga membutuhkan waktu karena jam pelajaran saya kan cuma 2 jam Bu. Jadi untuk awal masuk udah memasang Infocus, jadi memakai waktu yang cukup lama lah Bu untuk memasangnya kemarin. Terus mengkondisikan kelas juga, anak-anak kan waktu itu mau jam istirahat, jadi anak-anak kurang fokus lah dalam pelajaran waktu itu Bu. Itu hambatan sih menurut saya, Bu. Yang menjadi hambatan bagi Bu Elmi itu terkait dengan waktu saat itu ya penggunaan Infocusnya Bu Elmi ya, pemasangan proyektornya, dan anak-anak pun juga menjadi hambatan sedikit mungkin ya Bu Elmi ya, kurang aktif dalam pembelajaran. Seperti yang saya amati kemarin, keaktifan anak-anak juga sudah terlihat sebenarnya, cuman mungkin yang terlibat aktif itu orangnya itu saja ya Bu Elmi ya. Kira-kira apa penyebabnya itu Bu Elmi, hambatan-hambatan itu muncul? Penyebabnya ya dari saya sendiri ya juga sih Bu gitu, karena mungkin saya kurang memperhatikan anak yang tidak fokus ini. Saya tidak memperhatikan semua anak-anak waktu itu pada saat jam pelajaran Bu gitu. Dan hambatan lain juga mungkin anak-anak waktu itu karena udah jam mau istirahat, jadi mungkin ada kelabaran gitu, jadi emang kurang fokus gitu Bu. Dan saya juga kurang memperhatikan juga waktu itu siswanya Bu. Ya, kurang memperhatikan yang Bu Elmi maksud itu seperti apa Bu Elmi? Ya saya kan menggunakan media gitu kan Bu. Pada saat menggunakan media saya juga memperhatikan laptop saya gitu Bu. Dan saya juga memperhatikan fokus. Terus anak-anak yang memperhatikan, saya juga hanya terfokus pada anak yang cuma aktif dalam menjawab pertanyaan saya itu saja Bu. Sehingga anak-anak yang tidak aktif itu terabaikan oleh saya waktu itu Bu. Berarti Bu Elmi mungkin hanya penguasaan kelasnya hanya terfokus kepada anak-anak yang berbicara berpendapat saja ya Bu Elmi ya. Kira-kira memecahkan permasalahan itu apa solusi yang dapat Bu Elmi lakukan? Solusinya yang pertama ya saya harus pandai-pandai membagi waktu ya. Setelah mau masuk yang pelajaran, saya harus mempersiapkan dulu, harus sudah terpasang Infocusnya gitu. Terus saat mengkondisikan kelas, saya juga harus memperhatikan dulu, tanya dulu siswanya apakah udah siap belajar atau belum gitu. Terus saya juga harus melihat siswa ini kenapa dia tidak fokus. Saya juga harus lebih memperhatikan lagi kepada siswa ini kenapa dia sampai tidak fokus pada pelajaran gitu Bu. Dan tidak hanya terfokus pada siswa yang aktif pada itu saja gitu. Berarti seharusnya Bu Elmi mungkin meningkatkan lagi perhatiannya kepada siswa, tidak hanya kepada 1 atau 2 orang siswa saja ya Bu Elmi ya. Ibaratnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi-potensi mereka masing-masing. Benar begitu Bu Elmi? Iya Bu. Itu terkait dengan solusi. Rencana Bu Elmi kan sekarang kan kita sudah tahu itu apa yang akan Bu Elmi lakukan ke depannya untuk perbaikan pembelajarannya kan. Rencana Bu Elmi kapan rencana itu akan Bu Elmi lakukan? Tentunya itu secepatnya ya Bu. Untuk pembelajaran berikutnya gitu, saya akan meningkatkan lebih lagi apa kekurangan saya yang kemarin Ibu lihat. Jadi saya akan menerapkannya lagi untuk pembelajaran selanjutnya gitu. Saya harus fokus kepada peserta didik saya. Saya juga harus pandai memakai waktu saya dalam pelajaran gitu. Baik Bu Elmi, semoga saja harapan kita ya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Bu Elmi bisa lebih fokus lagi terhadap peserta didiknya, lebih jeli lagi dalam mengatur waktu, dalam membagi waktu ya Bu Elmi ya. Kalau seandainya memakai media proyektor, tahulah kapan seharusnya proyektor ini selesai dipasang, jadi tidak memakan waktu pada proses pembelajaran. Baik Bu Elmi, apa yang Bu Elmi sampaikan dari awal tadi sampai akhir memang sesuai dengan apa yang saya amati. Hanya saja mungkin boleh ya saya memberikan sedikit masukan kepada Bu Elmi. Ini bukan maksud untuk menggurai atau apa ya Bu Elmi ya.
kemarin saya lihat ketika proses pembelajaran Bu Ilmi belum menggunakan ice breaking ya Bu Ilmi ya, belum ada menggunakan ice breaking. Nah, mungkin kalau bisa besok pembelajaran kita akan lebih menarik kalau seandainya kita akan menyelipkan ice breaking ketika proses pembelajaran gitu Bu Ilmi ya. Ya mungkin itu yang saya amati. Sekarang saya mau tanya kira-kira apa kesimpulan yang Bu Ilmi dapat mulai dari awal pra observasi kemarin, observasi sampai pasca observasi sekarang. Apa kesimpulan yang dapat Bu Ilmi ambil? Kesimpulannya ya saya lebih mengetahui lagi bagaimana proses pembelajaran saya kemarin gitu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu telah mengobservasi saya. Jadi saya tahu kelemahan saya di mana gitu, proses belajar saya gimana. Jadi saya juga bisa memperbaikinya ke depannya gitu. Baik, sebenarnya Bu Ilmi kita ini kan sama-sama saling masih dalam proses belajar. Jadi mungkin kelemahan yang ada pada Bu Ilmi juga ada pada diri saya sendiri. Jadi kita sama-sama memperbaiki proses pembelajaran kita ke depannya Bu Ilmi ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bu Ilmi sediakan. Semoga kita berdua sama-sama mampu memberikan perubahan terhadap proses pembelajaran kita kepada peserta didik kita nantinya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobaan datang menderak, percayalah dan tetap setia.